Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan penghidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan insya Allah sampai pula kepada kita yang terus berupaya memegang teguh ajaran beliau. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berada di jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kembali di channel Yayasan Wahdini Official, channel yang masif, motivatif, dan inspiratif. Sudah lama tidak membuat konten-konten yang positif dan bukan positif ya. Setiap konten yang kami upload insya Allah positif, yang motivatif lah ya, motivatif dan inspiratif. Dan hari ini baru sempat lagi di hari Rabu tanggal 23 Februari 2021 bertepatan dengan 22 Rajab 1443 Hijriah. Dengan demikian tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita pada bulan yang penuh berkah tersebut. Sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun berada yang menyaksikan video ini, ya, channel Yayasan Wahdini Official yang masif, motivatif, dan inspiratif, mohon bantuannya juga untuk memasifkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video dari Yayasan Wahdini Official. Insya Allah akan menjadi pahala yang terus mengalir, atau dengan kata lain menjadi pahala amal jariah. Satu kata saja yang disampaikan di channel ini mendapatkan kebaikan dan dilakukan oleh orang lain, maka insya Allah bagian meng-share itu akan mendapatkan pahala yang sama ya, seperti yang menyampaikan, insya Allah. Baik, hari ini saya ingin share ya, di depan saya ini ada Al-Quran Braille ya, ini saya perlihatkan. Ini Al-Quran Braille atau Al-Quran Braille ya, biasa disebut Braille ya. Jadi ini adalah juz 30 sahabat-sahabat sekalian, juz 9 ya, dari 30 juz 9. Jadi ini hanya juz 9, dan di sini cuma terdapat 2 surat, yaitu Al-Anfal dan Al-A'raf. Al-Anfal sebagian, Al-A'raf sebagian. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini motivasi besar bagi sahabat-sahabat yang diberikan amanah oleh Allah untuk memiliki indera penglihatan, karena bagi sahabat-sahabat yang dilengkapi oleh Allah penglihatan, maka Al-Qur'annya itu sangat simpel, luar biasa simpel ya, dan bisa masuk saku, bahkan sekarang ada di smartphone dan seterusnya ya. Tidak besar seperti ini. Ini kalau 30 juz sahabat-sahabat sekalian, maka lebih besar lagi. Ya, bobotnya kalau 30 juz itu kurang lebih sekitar 25 kilo. Karena 1 juz ini itu sekitar 1 kilogram ya, kurang sedikit ya, lebih dari 500 gram. Ya, jadi luar biasa nih kalau misalnya mau bawa-bawa
Al-Quran Braille 30 juz itu sangat-sangat susah ya, ribet. Ya, mungkin minimal kalau kendaraan pakai becak gitu ya. Nah, maka bersyukurlah bagi sahabat-sahabat yang Allah amanahkan bisa membaca Al-Quran dengan indera penglihatan. Ya, nanti juga saya akan mempraktekkan bagaimana cara membacanya. Dan di dalamnya ini cover memang ada tulisan Latin ya. Nah, ini huruf Braille itu seperti ini. Perlihatkan kembali. Nah, dia titik-titik. Ya, ada titik-titik dan membacanya yaitu diraba ya. Diraba. Jadi kalau uang ada diraba, di terawang, di apa lagi itu berapa D, 5D atau 3D. Kalau ini juga sama. Al-Quran itu diraba dan setiap individu seorang tunanetra itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan tangan kanan, ada yang tangan kiri membacanya. Kalau saya yang sensitif adalah tangan kiri dan tangan kiri pun satu jari. Jadi hanya dengan jari telunjuk. Ya. Jadi kalau jari telunjuk agak bermasalah juga bisa terhambat. Jadi hanya dengan jari telunjuk itu pun tangan kiri. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini bisa sekali lagi memotivasi sahabat-sahabat untuk terus mencintai Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah ya the best of way life. Diulang, salah kebalik ya. Al-Quran is the best way of life ya. Jalan terbaik. And Al-Quran is the best solution ya. The other among solutions. Jadi Al-Quran itu adalah solusi terbaik di antara solusi-solusi lainnya ya. Berbicara apa kita ada di Al-Quran. Berbicara attitude, sikap ada dalam Al-Quran dijelaskan. Berbicara value, nilai ada ya. Trading, perdagangan ada, tijarah ya. Jadi lengkap sekali. Itulah Al-Quran. Jadi bagi kita ya seorang muslim harus yakin, ini kepercayaan kita selaku muslim ya. Saya tidak memaksakan yang saya sampaikan tadi, misalnya the best way of life ya, jalan hidup terbaik ya. Ini bagi kami selaku muslim, dan the best solutions ya, ini bagi kami tentunya selaku muslim, bagi kita selaku muslim ya. Jadi mari kita sama-sama berusaha untuk bisa memahami, mencintai Al-Quran, karena insya Allah ini adalah sumber dari segala solusi, sumber hukum kita ya, yang insya Allah ketika kita memegang teguh keduanya ya, keduanya itu Al-Quran dan Sunnah ya, karena itulah warisan dari Rasulullah yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi hari ini adalah motivasi Quran dan keimanan. Maka nanti apa yang saya bacakan di dalam surat yang saya bacakan nanti itu mengandung petunjuk Allah yang dituangkan dalam Al-Quran, bagaimana seseorang itu beriman, atau lebih tepatnya kriteria seseorang itu diterima oleh Allah keimanannya ya, seperti itu. Jadi nanti saya akan bacakan dengan Al-Quran Braille ini ya. Baik, sekali lagi bagi yang belum subscribe, like and share, maka silahkan subscribe channel ini, lalu share video-videonya, dan silahkan komen juga. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya akan mempraktekkan bagaimana membaca Al-Quran Braille ya. Baik, saya cari dulu surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan 4, yang di situ kita akan
diberikan sebuah petunjuk yang luar biasa oleh Allah ya mengenai iman ya, tentang keimanan. Orang yang seperti apa sih yang benar-benar diterima keimanannya oleh Allah? Ya, ini masih surat sebentar. Ya, beginilah. Ya, memang bukan agak susah ya. Ya, tidak simpel. Kalau susah dan mudah ya relatif. Ini sebentar. Oke. Ya, agak lama ya. Oke, ini ketemu surat juz 9 ya. Oh, ini sudah terjemah. Maaf. Sebentar. Mana? Lupa dipersiapkan. Ya, tidak makan waktu ya tadi harusnya. Baik. Ya. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Qur'an. Nah, jadi mungkin saya nggak tahu bagaimana Al-Qur'an yang bagi sahabat-sahabat yang melihat terjemahnya ada di mana. Kalau Braille itu nanti terjemahnya setelah ya katakanlah misal juz 30 ya. Juz 30 misalnya ada An-Naba dan seterusnya sampai Anas. Nah, setelah terakhir Anas itu baru ada terjemahnya. Ya, tulisan terjemah. Nah, kalau Al-Qur'an yang biasa itu dibaca dari kanan ke kiri, maka Braille sama ya. Bukan maksudnya tidak dari kanan ke kiri, tapi seperti membaca huruf Latin dari kiri ke kanan. Ya, mungkin tadi dilihat. Baik, saya akan bacakan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuannya. Allah dan Rasulnya maka Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah
dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang benar beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Jadi ini arti dari surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 4 yang telah saya bacakan tadi. Dan sekali lagi, ini adalah benar-benar petunjuk Allah yang pasti benar mengenai keimanan. Ya, jadi kalau kita simpulkan siapa yang beriman itu adalah yang pertama adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Ya, kita tahu semua bahwa pengertian dari takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Yang menarik, setelah perintah bertakwa kepada Allah, maka kita diperintahkan juga memperbaiki hubungan di antara sesama. Ya, artinya setelah kita diperintahkan hablum minallah, maka kita diperintahkan juga hablum minanas. Ya. Yang selanjutnya, ciri orang yang beriman adalah apabila dibacakan ayat-ayatnya itu ayat-ayat Allah, ya, yaitu Al-Quran ini akan bergetar, akan bertambah keimanannya, ya, akan bertambah keimanannya. Ya. Jangan terbalik. Ya, ada sebagian orang yang mengaku muslim ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dia merasa risih, ya. Kalau bahasa orang Sumatera, orang Palembang, ringang gitu ya. Nah, ini berarti dia masih dipertanyakan keimanannya. Dan yang selanjutnya adalah apabila disebut nama Allah, ya, bergetar hatinya, ya, bergetar. Jadi yang pertama tadi, bukan yang pertama ya, yang sebelumnya tadi saya sampaikan, dibacakan ayat-ayat kepadanya, ayat-ayatnya kepada, ya, mendengarkan, ya, bacaan ayat-ayat Allah yang dibacakan, ya, ayat-ayatnya itu ayat-ayat Allah, itu akan bertambah kuat imannya, ya, ketika dibacakan yas'alunaka 'anil anfal, langsung dia ada sebuah semangat, ya, semangat untuk menambah keimanan, atau dia kontak, ya, keimanan langsung muncul, gitu ya. Wallahu a'lam dalam bentuk apa, ya, bisa saja ketika mendengarkan Al-Quran dia tiba-tiba terbersit, tidak akan meninggalkan sholat lagi, atau tiba-tiba dia ingin beramal bersegera mungkin dan sebanyak mungkin dan seterusnya. Dan selanjutnya tadi adalah ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya, ya. Jadi kita bisa mengkoreksi diri kita, bermuhasabah, ya, introspeksi diri kita, ya, apakah kita tadi sudah bertakwa belum, ya, lalu apakah ketika kita dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran
Sudahkah menjadi bertambah keimanan kita? Dibacakan, disebutkan nama Allah, apakah bergetar hati kita? Katakan saja setiap panggilan azan ya 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bisa introspeksi apakah bergetar hati kita atau tidak gitu. Ya, kalau belum bergetar, bukan berarti kita berputus asa lalu tambah jauh, tapi kita mengkoreksi diri kita. Berarti iman saya harus dipupuk kembali, harus dikuatkan kembali. Ya. Yang selanjutnya, ini saya acak ya, tidak berurut. Ya. Yang selanjutnya adalah mentaati Allah. Ya. Taat ya, nggak jauh dari pengertian takwa tadi ya. Artinya kita taat itu ya kita menjalankan perintah-perintah Allah, ya taat kepada Allah, ya sami'na wa ata'na. Lalu mentaati Allah dan mentaati Rasul, ya. Jadi pedoman kita nggak bisa Al-Quran saja. Ini di Al-Quran nggak ada, saya tidak mau lakukan. Padahal di hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah ada. Itu kita sudah mengingkari juga. Ya, jadi kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Yang selanjutnya ciri orang yang beriman dan benar-benar diterima imannya adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya, bertawakalnya itu kepada Allah. Bertawakal itu berserah diri setelah dia melakukan ikhtiar yang maksimal. Itu tawakal. Bukan berarti tawakal itu adalah belum apa-apa sudah menyerah dan menyerahkan diri kepada Allah. Harus ada proses ikhtiar yang maksimal dulu. Ketika sudah mentok, menggunakan segala daya upaya, pemikiran, tenaga masih tidak tercapai juga, baru bertawakal, berserah diri kepada Allah. Yang selanjutnya adalah ciri orang yang beriman itu adalah mereka mengerjakan sholat, mendirikan sholat lebih tepatnya, mendirikan sholat, ya, minimal 5 waktu yang wajib, ya. Dan lebih baik lagi melakukan sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rizki yang telah kami berikan. Kami di sini adalah Allah. Ya. Sebagian rizki yang Allah berikan, tentunya di jalan Allah. Ya. Jadi berinfak ketika memiliki harta berupa barangkah atau berupa dana, uang, itu infakkan di jalan Allah, ya, secara proporsional, ya. Karena ada orang-orang yang mengajak bersedekah tetapi dia sendiri tidak bersedekah, itu bukan mengajak namanya, ya. Yang namanya mengajak itu ketika kita mengajak anak, adik atau siapapun ke warung misalnya. Kalau kitanya nggak ikut, bukan mengajak, itu nyuruh ke warung, ya. Tapi yang namanya mengajak itu kita juga melakukan, ya. Karena sekarang banyak orang menjual keutamaan sedekah. Yang dijual cuma dunianya aja, akan dilipatkan 700 kali lipat dan bla 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 bla, sehingga orang motivasinya dunia, ya. Sementara ketika orang berharap dunia, Allah kasih dunia, Allah kasih insya Allah, tapi akhirat lewat. Tapi kalau orang berharapnya akhirat, berharapnya ridho Allah, maka akhirat dapat, dunia dapat, ya. Jadi ya termasuk saya yang sering mengajak berinfak, berwakaf untuk pembangunan Masjid Qalbun Salim yang saat ini masih terus diupayakan untuk bisa terbangun. Ya kita tidak boleh menjual hanya saja keutamaan-keutamaan di dunia 700 kali lipat. Ya silahkan habiskan semua harta dan seterusnya, nanti Allah akan ganti. Ya kalau ikhlas, ya akan tidak di dunia, di akhirat diganti oleh Allah. Tapi kalau nggak ikhlas di dunia nggak dapat, apalagi di akhirat, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya kami pun dalam kesempatan ini, saya penanggung jawab Yayasan Wahid ini sampai detik ini memang masih mengadakan penggalangan wakaf untuk pembangunan Masjid Qalbun Salim di Yayasan Wahid ini.
ya, dengan proporsional. Silahkan ketika ada rezeki lebih, ya, dan kalau memang yakin maka infakkanlah itu untuk pembangunan Masjid Qalbun Salim. Tapi kalau nggak yakin, ya saya sarankan malah jangan gitu ya, jangan ya kalau nggak yakin. Kalau yakin, Bismillah, ya berapapun, 50.000, 100.000, ya 1 juta, 5 juta, 10 juta dan seterusnya, silahkan. Tapi berharaplah kepada Allah. Jangan berharap hanya nanti akan didoakan, nanti akan dilipat gandakan 700 kali lipat, lalu kita berhitung-hitung dengan Allah. Na'udzubillah. Ya, yakinlah kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Yang selanjutnya Allah menyimpulkan, ya, luar biasa keindahan dari Al-Quran ini, firman Allah ini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita kan mengenal ada sebuah paragraf itu ada yang deduktif, induktif gitu ya. Sama Al-Quran itu luar biasa ini, ya, mengandung deduktif. Ya, dijelaskan dulu, ciri-ciri orang beriman, bla 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 bla, lalu disimpulkan. Dan terkadang ya di dalam Al-Quran itu tidak sedikit setelah disampaikan perintah, setelah disampaikan setelah disampaikan perintah-perintah, lalu Allah itu memberikan solusi, ya, bagaimana kita melakukan perintah itu. Dan bukan hanya saja sebatas solusi untuk bisa menjalankan perintah itu, dan Allah memberikan reward, hadiah, gitu ya. Dan ini hadiahnya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi Allah sampaikan setelah dideskripsikan kriteria orang beriman, ya, yang tadi saya bahas tadi, maka Allah menyimpulkan atau memberikan kabar gembira bagi kita. Ya. Kabar gembiranya apa? Yaitu, ya, bunyinya, yaitu orang-orang yang melaksanakan ya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, ini disimpulkan langsung, ya. Luar biasa, indah sekali. Sudah disebutkan ciri-ciri, lalu disimpulkan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta nikmat rezeki yang mulia. Itu balasan. Kita akan ditinggikan derajat di sisi Allah, ya, dan diampuni dosa-dosa kita, dan diberikan nikmat rizki yang mulia. Rizki yang mulia itu rizki yang halal tentunya, ya. Itu baru kita bisa mempraktekkan kriteria keimanan, ya, belum yang lain-lain lagi, ya. Balasannya oleh Allah itu tadi akan ditinggikan derajat kita. Di mana? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Namun, ya, harapan kita tentunya kita bisa ditinggikan derajat kita di sisi Allah itu di akhirat, ya. Karena kalau ditinggikan derajat di dunia belum tentu bisa membawa ke akhirat, ya. Ada orang-orang yang memang ditinggikan derajatnya di dunia, menjadi kepala daerah kah, menjadi kepercayaan institusi tertentu, menjadi kepala dinas dan segala macam, ditinggikan derajatnya, ya. Tapi terkadang ketinggian derajat itu akan membawa kesengsaraan juga, akan membuat lupa diri bagi orang yang ditinggikan derajatnya tersebut. Ya, kita berharap bahwa kita akan ditinggikan derajat di akhirat kelak, dengan indikasi tinggi derajat itu adalah kita bisa bersama-sama, ya, di surga kelak bersama Rasulullah SAW. Ya, karena pertanyaan besar kita sadar bahwa kita bukan lahir pada zaman Rasulullah, yang mungkin ketika kita orang yang mulia, yang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi sahabat Rasulullah, ya, yang jelas kita tidak pada zaman itu.
Ya, artinya tertutup sudah kita bertemu dengan Rasulullah di dunia. Maka jalan satu-satunya adalah ya, kalau di dunia nggak bisa ketemu, kalau bukan di akhirat di mana lagi? Gitu ya. Pertanyaan besar kita, di mana lagi? Jadi kesimpulan dari pembahasan motivasi pada hari ini, yang pertama ini Al-Quran Braille luar biasa, tidak praktisnya ya, yang susah mau dibawa kemana-mana. Jangankan 30 juz, 1 juz saja agak repot bawahnya ya, agak repot. Apalagi 30 juz yang beratnya kurang lebih 25 kilo tersebut. Maka bersyukurlah sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana cara bersyukurnya? Maka ya dengan perbuatan cintai Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, karena bisa diakses ya melalui kitab yang kecil, bisa diakses melalui smartphone ya, di mana saja bisa dibaca, di tempat-tempat yang memang dibenarkan untuk membaca Al-Quran ya. Kalau kami yang tunanetra nggak bisa di mana saja, harus duduk begini ya, nggak bisa seperti itu. Jadi syukuri itu, karena insya Allah dengan mensyukuri nikmat tersebut maka akan ditambah nikmat oleh Allah ya. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan ditambah kalau pandai bersyukur ya. Tapi kalau kufur, apa sulitnya bagi Allah mengambil penglihatan ya. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi buta setelah usia 40 tahun, 50 tahun, bahkan ketika sekolah SD, SMP, sangat banyak. Karena tidak sulit bagi Allah untuk mengambil kenikmatan dari diri kita. Maka kuncinya adalah ya syukur. Jangankan akan diambil oleh Allah, bahkan akan ditambah nikmat oleh Allah. Ya, seperti itu sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa saya sampaikan ya, agak lama karena memang rasanya sudah lama saya tidak memberikan konten seperti ini. Semoga ini bisa menjadi bagian berjamaah kita untuk bisa memasuki negeri yang kekal abadi kelak, tentunya di surga yang kekal abadi itu. Jangan sampai berjamaah untuk ke negeri Allah yang kekal abadi tapi di neraka, naudzubillah. Ya, maka saya ingin sampaikan di akhir video ini, yang pertama, ayo kita cintai Al-Quran, karena ini adalah petunjuk dan pedoman kehidupan kita, way of life ya, jalan hidup dan jalan solusi bagi kita semua. Yang kedua, mari kita bersama-sama untuk memenuhi kriteria orang-orang yang benar-benar diterima keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang telah disampaikan tadi diantaranya ya, dari saya bacakan Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 4 tadi. Yang selanjutnya tidak lupa juga dalam kesempatan baik ini saya menginformasikan bahwa Yayasan Wahdini masih membangun Masjid Qalbun Salim ya, sebagai sarana prasarana dalam beribadah, dalam pembinaan pendidikan anak-anak yatim dan duafa di Yayasan Wahdini, yang kami terus berusaha meningkatkan kualitas ya, kualitas pendidikan, pembinaan, kualitas fasilitas dan seterusnya. Semoga ya Allah mempertemukan kita di surganya kelak, meski di antara kita mungkin di dunia ya belum sempat bertemu, hanya melihat tayangan YouTube saja ya, karena ada banyak yang suka berinfak juga, ada yang dari Malang ya. Mereka itu belum ketemu ya, belum ketemu dengan saya, belum tahu Yayasan Wahdini, tapi alhamdulillah Allah gerakan untuk bisa berbuat baik di sini, dan insya Allah kita berharap kita dipertemukan di surganya Allah kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia nanti di tahun ini, tahun 1443 Hijriah ya. Nanti insya Allah kami akan buat konten juga di area masjid ya, pembangunan masjid
dan kami akan report progres kegiatan Yayasan Wahdini. Demikian, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu li wa lakum. Salam semangat luar biasa dan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.